Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita menyambung kembali video mengenai keterlambatan berbicara atau speech delay. Terutama kita akan membahas perilaku lain yang ada pada anak yang mengalami keterlambatan berbicara atau speech delay. Yang mengalami speech delay biasanya perilakunya tidak hanya berbeda dari anak yang biasanya, walaupun tidak keseluruhan, tapi angka statistiknya jauh lebih besar. Anak ini berbeda dengan anak-anak lainnya. Kebanyakan pada anak speech delay emosinya sangat tidak stabil. Rata-rata mereka pemarah. Sehingga anak-anak dengan speech delay dapat dikatakan sebagai anak yang emosional. Anak-anak speech delay dengan kondisi emosional yang tidak stabil ini, mereka sering mengalami atau merasa ketakutan. Ketakutan dengan apa? Ketakutan dengan gelap, ketakutan dengan suara nyaring seperti suara ambulan atau suara AC yang bergetar hebat, kemudian dengan guntur atau suara hujan. Ya. Kadang-kadang sebagian dari mereka juga pada saat hari menuju ke arah gelap, baik gelap hujan maupun gelap ke arah malam hari, mereka sering ketakutan. Hal lain yang sering mereka ketakutan adalah untuk ditinggal sendiri di kamar. Misal dia berdua dengan ibu atau berdua dengan pengasuhnya. Nah, pengasuhnya misalnya pergi untuk mandi, ibunya pergi mandi atau pergi ke toilet, maka anak seperti ini biasanya juga akan meringis, menangis, nyaring, dan kuat karena ketakutan untuk ditinggal sendiri. Maka sebagian dari orang tua terpaksa pada saat mereka mau ke toilet, mereka tetap membawa atau membiarkan anak-anak ini masuk bersama mereka ke dalam toilet tersebut. Nah, emosional pada anak speech delay ini membuat orang tua menjadi kesulitannya. Mereka kesulitan menanganin anak-anak ini karena apa? Mereka tidak dapat diajak berbicara, mereka tidak dapat diajak komunikasi, mereka tidak dapat diajak untuk berdiskusi atas apa hal yang akan dilakukan oleh orang tuanya, di mana anak tersebut tidak berani untuk ditinggalkan sendiri. Jadi banyak orang tua yang pusing karena hal ini, tidak dapat ditinggal pergi sedikit, lampu mati saja mereka akan ribut. Mereka akan teriak-teriak, menangis ketakutan, dan tidak mau ditinggal sendiri. Nah, ini yang wajib diperhatikan oleh para orang tua, ya, di mana anaknya mengalami speech delay. Dan alasan inilah pula kenapa speech delay itu harus segera ditangani sejak awal. Karena tambahan emosional pada anak yang mengalami speech delay ini membuat orang tua menjadi pusing menghadapi mereka. Emosi mereka memang benar-benar sangat sulit untuk dikendalikan. Bila mereka ingin sesuatu dan tidak terpenuhi, mereka ini biasanya bisa sampai menangis kuat atau berteriak tanpa suara yang jelas. Apa yang ingin dikatakan? Karena memang mereka tidak dapat berbicara, mereka hanya mampu mengeluarkan suara saja, di mana suara ini kadang-kadang disertai dengan teriakan yang begitu kuat atas sesuatu hal yang mereka inginkan atau yang mereka minta, atau sesuatu hal yang mereka inginkan, tapi tidak terpenuhi oleh orang tuanya. Mereka akan melakukan hal-hal seperti itu. Yang mengalami speech delay ini misalnya pada usia 4 tahun belum dilakukan intervensi dan dimasukkan ke sekolah, di mana banyak orang tua berharap dengan memasukkan mereka ke sekolah maka ada interaksi antara anak ini dengan anak-anak yang lain sehingga mereka dapat berbicara, dapat mengeluarkan suara, dapat mengeluarkan kata-kata karena ada komunikasi ini. Seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya pada video-video sebelumnya, bahwa anak speech delay kalau memang pusat berbicaranya tidak berkembang dengan baik, maka walaupun dia diajak berinteraksi di sekolah kan untuk merangsang bahasanya untuk dia dapat berkomunikasi, maka ini tidak dapat pula untuk keluar bahasanya. Nah, hal yang paling ditakutkan dari anak yang mengalami speech delay dengan emosional ini pada saat dia sekolah adalah dia bisa memukul anak orang lain, dia bisa mendorong anak orang lain tanpa dia peduli, tanpa dia menyadari bahwa itu akan menjadikan sebuah masalah kepada dia. Orang tuanya akan marah karena anak speech delay melakukan perbuatan yang tidak senonoh atau yang tidak tepat kepada anak mereka.
Nah, ini yang paling dikhawatirkan atau paling ditakutkan pada anak yang mengalami speech delay. Tapi sekali lagi, tidak semua anak speech delay dengan emosi seperti ini. Walaupun jumlah statistiknya sekali lagi lebih banyak daripada anak-anak yang tidak dengan emosional. Nah, ini harus menjadi fokus perhatian dari orang tua. Pada saat anak mereka dengan speech delay, dengan emosional yang begitu kuat, di mana dia tidak mampu menahan emosinya, pada saat dia ingin sesuatu maka dia ambil, pada saat dia tidak suka dengan sesuatu maka dia dorong dan dia marah, bahkan bisa memukul dan menendang, maka ini menjadi fokus perhatian orang tua, maka segeralah tangani anak ini. Karena Anda tidak bisa menangani mereka begitu saja. Karena nasihat apapun Anda berikan kepada mereka, itu sulit untuk mereka pahami. Mereka mungkin bisa memahami karena informasi masuk yang diterima oleh otak. Tapi tidak mampu, Anda tidak akan tahu jawaban dari anak tersebut atas komunikasi dua arah yang Anda lakukan kepada anak tersebut. Jadi kalau di sekolah nanti, mungkin di PAUD, di TK, orang tua yang melihat atau menemukan ada anak yang begitu emosional, begitu berani, tapi dia mengalami speech delay, maka pahamilah bahwa anak ini memang kondisi perilakunya seperti itu. Jadi mohon untuk dimaklumin seperti ini. Maka sarankan kepada orang tuanya untuk segera ditangani speech delay-nya, karena speech delay lokasinya ini sangat dekat dengan pusat emosional dan sama-sama letaknya di otak di sebelah kiri untuk pusat emosional ini. Perbaikan pada area pusat bicara juga turut membantu proses perbaikan emosional dan juga proses perbaikan pada pemahaman komunikasi yang dilakukan kepada dia. Selain dari tadi pusat emosional yang berdekatan, proses pemahaman atas informasi yang disampaikan kepada anak ini juga kemungkinan besar dia menjadi salah paham, dia menjadi salah arti, dan inilah yang membuat dia sepertinya tersinggung sehingga dia menjadi marah. Jadi tambahnya anak emosional itu rata-rata sensitif. Tidak hanya anak emosional, tapi kita yang dewasa pun pada saat kita emosional itu sangat sensitif. Jadi ini yang harus kita perhatikan sama-sama, bahwa kesensitifan ini yang sangat berbahaya sekali. Salah bicara maka akan marah, salah bicara maka dia akan tersinggung, salah bicara maka dia akan mengungkapkan dengan hal-hal yang tidak tepat yang mungkin akan menakutkan buat Anda. Hal yang paling dikhawatirkan dari anak speech delay dengan emosional adalah adanya pikiran kelam. Apa itu pikiran kelam? Saya sering menemukan anak-anak yang tidak mampu berbicara dan dia marah kepada orang tuanya, dia marah kepada saudaranya, yang dia lakukan adalah membenturkan kepalanya, baik kepala bagian depan dahi ataupun kepala bagian belakang. Jadi membenturkan jidatnya berkali-kali atau membenturkan bagian belakangnya berkali-kali karena dia marah atas sesuatu hal yang dia sendiri tidak mau untuk melakukan hal itu. Ditambah misalnya sifat keras kepalanya, di mana dia menginginkan sesuatu tapi dia tidak mendapatkan sesuatu itu, maka dia marah. Nah, salah satu marah yang dilakukannya, ekspresinya adalah dengan melakukan pukulan pada kepala, atau juga dia bisa memukul dadanya, bisa memukul kepalanya depan ataupun belakang, atau membenturkan kepala di depan ataupun membenturkan kepala di belakang. Nah, ini yang kita sebut dengan pikiran kelam yang membahayakan buat dirinya. Nah, ini orang tua banyak tidak tahu bahwa itu adalah hal yang membahayakan, karena ini kembali lagi, ini berhubungan dengan otaknya. Dia membenturkan kepalanya sepertinya tidak berpengaruh apa-apa terhadap otaknya. Padahal ini sangat berpengaruh sekali kepada otaknya. Maka kondisi dari speech delay-nya dapat menjadi semakin parah, agak lebih lambat untuk diperbaiki. Kemudian emosionalnya akan menjadi semakin kuat dan keras kepalanya pun akan menjadi semakin kuat. Ditambah nantinya perhatiannya terhadap proses pembelajaran juga sangat rendah, sehingga dapat boleh dibilang nanti dia mengalami IQ atau IQ yang rendah, atau istilah lainnya bisa mengalami juga retardasi mental. Oleh karena itulah, maka pada anak-anak yang mengalami speech delay, saya mohon segeralah untuk Anda datang menghubungin pusat-pusat atau klinik-klinik tumbuh kembang anak, atau Anda mendatangin ke dokter neurologi anak ataupun dokter spesialis anak yang memahami tentang tumbuh kembang anak, yang mampu menangani masalah keterlambatan berbicara pada anak ini. Jadi sekali lagi, pada saat kita menangani anak yang mengalami speech delay atau keterlambatan berbicara,
sebenarnya kita tidak hanya menanganin pada keterlambatan berbicaranya saja, tapi juga memperbaiki kondisi perilakunya yang lain yang tidak tepat, yaitu tadi emosional, kemudian keras kepalanya, karena ini cukup membahayakan buat dia dan juga membuat tidak nyaman buat Anda sebagai orang tuanya. Salah satu hal misalnya yang tidak nyaman adalah pada saat Anda membawa dia ke pasar, pada saat membawa dia ke tempat keluarga, ke tempat umum atau ke mall, di mana dia menginginkan sesuatu atau dia menolak sesuatu hal, maka respon yang dia berikan adalah dia bersikukuh, bersikeras, bahkan sampai teriak-teriak, bahkan berguling-guling sebagai pernyataan tidak mampu dia. Pada saat kita ajak berbicara, dia tidak mampu berbicara. Maka respon emosional yang dapat diberikannya, ya itulah dengan berteriak, memukul, berguling-guling, berlari-lari, atau memukulkan kepalanya tadi di depan ataupun belakang, atau memukul tubuhnya dengan tangannya. Jadi sekali lagi saya harapkan orang tua memahami dari video ini efek perilaku lain atau munculnya perilaku lain yang berbarengan paling sering terjadi atau paling sering muncul pada anak yang mengalami speech delay atau keterlambatan berbicara ini. Kalau begitu kapan? Sekali lagi, kapannya itu sudah saya katakan pada video sebelumnya, upayakan 2 tahun itu jauh lebih bagus penanganannya, jauh lebih baik dan jauh lebih cepat hasil perbaikannya untuk anak dapat berbicara dengan baik, dan penanganan emosional yang tidak tepat tadi insya Allah dapat segera tertangani, sehingga pada saat dia sudah mampu berbicara, misalnya di umur 3 tahun, dia bersosialisasi, dia berinteraksi dengan orang-orang yang lain, maka emosionalnya sudah boleh dibilang tidak ada, keras kepalanya pun sudah reda, sehingga dia dapat berinteraksi dengan anak-anak lain dengan perilaku yang jauh lebih tepat dibandingkan sebelumnya. Bahkan dapat jadi dia jauh lebih baik dibandingkan anak-anak normal lainnya, karena anak normal lainnya kan kita tidak memperhatikan perilaku keras kepala dan emosionalnya. Padahal anak yang lain pun juga mengalami hal ini, tapi karena kita tidak fokus, karena tidak ada titik fokus untuk memperhatikannya dia, maka hal ini tidak terperhatikan pada anak yang normal. Sedangkan anak speech delay ada fokus, sehingga fokus tambahannya seperti yang saya tambahkan, 2 hal ini, maka hal ini pun akan tertangani dan tertanggulangi dengan baik dan segera. Perilaku lain yang tidak tepat pada anak yang mengalami speech delay yang sering kita dapatkan adalah perilaku keras kepala. Perilaku keras kepala ini sangat berhubungan dengan pikiran yang berulang atas sesuatu hal. Saya istilahkan dengan istilah obsesif ya. Obsesif, jadi dia memikirkan sesuatu hal, bila dia ingin sesuatu hal itu, maka dia pikirkan berulang tentang itu dan itu saja. Maka bila tidak terpenuhi, ditambah dengan sifat emosionalnya, maka dia akan menjadi marah. Nah, dia tidak akan berhenti meminta sesuatu hal kepada orang tua, atau rata-rata kepada orang tua, kepada saudaranya, atau kepada bundanya kalau dia sudah sekolah, sampai dia dapatkan. Kalau tidak dia dapatkan, dia akan terus merengek, meminta, dan meminta. Jadi, sifat keras kepala akan menyebabkan proses berpikir yang berulang-ulang atas sesuatu hal sampai dia mendapatkannya. Pada anak dengan speech delay yang disertai dengan keras kepala, anak ini biasanya juga pendendam. Jadi misal anak ini sakit, dibawa ke dokter, dan dia menolak untuk dilakukan pemeriksaan ke dokter ataupun ke dokter gigi, ya, dan dia menolak untuk dilakukan pemeriksaan, maka dia akan ingat terus. Bukan kepada hanya dokternya, tapi ingat terus kepada orang yang berbaju putih, kepada dokter atau orang yang dianggap dia secara umum ini akan membahayakan dia, maka dia akan dendam. Jadi misalkan dia sakit batuk pilek pada saat dokter memeriksa mulutnya misalnya. Pada saat dokter memeriksa mulutnya dan dia tidak mau, dan dia bersikukuh untuk tidak mau membuka mulutnya, entah alasannya kita tidak tahu dan tidak jelas, dia tidak mau. Ya, tapi biasalah anak-anak memang sulit untuk dilakukan pemeriksaan. Maka bila kita tetap memaksakannya, maka ini akan menjadi trauma di dalam pikirannya. Karena orang pendendam, orang keras kepala itu sangat pendendam. Pendendam berarti pikiran yang berulang, yang menetap tentang hal itu apa? Hal yang tidak nyaman. Maka pikiran hal itu yang tidak nyaman inilah yang menyebabkan terjadinya trauma ini.
Maka berikutnya pada saat dia dibawa ke dokter, begitu dia melihat di depan ruang praktek dokter saja atau baru masuk ke halaman dokter saja, maka dia akan menolak, kadang-kadang marah dan meronta-ronta. Karena dia tahu bahwa akan diperlakukan menurut versi dia, tidak nyaman atau tidak sesuai dengan keinginannya dia. Ditambah ada sifat emosional, maka mengamuklah dia disertai dengan tangisan yang begitu luar biasa untuk tidak dilakukan hal itu kepada dia. Baik, itulah video saya kali ini membahas tentang perilaku lain yang ada pada anak speech delay atau terlambat berbicara, dan ini harus segera kita tangani. Bila ada hal yang dimana Anda tidak memahami atau ada pertanyaan yang ingin Anda tanyakan, tuliskan saja di kolom komentar untuk kita berdiskusi sama-sama mengenai hal ini. Karena tidak hanya merugikan nantinya pada Anda yang menonton ini bila anak-anak seperti itu tidak diintervensi, tapi juga merugikan kita ya dengan kondisi normal. Anda dapat pahamin tadi bahwa dia akan mempengaruhi lingkungan lainnya dengan cara yang tidak tepat. Oleh karena itu, mohon bantuannya untuk menyebarkan video ini, bagi link dari video ini kepada mereka. Kemudian buat Anda yang menyenangi video ini, klik subscribe di bawah, kemudian klik loncengnya untuk Anda mendapatkan pemberitahuan lebih awal bila ada video-video saya yang baru keluar. Terima kasih atas perhatiannya pada video ini. Masih ada video selanjutnya yang dimana kita akan membahas hal lain yang sering muncul pada anak-anak terlambat berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.